Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu Investasi di PAUD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nabila Rasmandayanti NIM 40 sebagai moderator. Saya Mariana dengan NIM 37 sebagai ketua. Saya Welda Fiswanda Ardini NIM 64 sebagai anggota. Saya Nur Cahyatmita NIM 59 sebagai anggota. Saya Katerina Purnawati Anggreni NIM 67 sebagai anggota. Selanjutnya, materi akan dijelaskan ketua. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu investasi di PAUD. Jadi, investasi di PAUD adalah kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi anak usia 0-6 tahun melalui pendidikan yang berkualitas, bertujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, serta kemampuan sosial dan emosional yang stabil dan kognitif untuk menghadapi pendidikan formal selanjutnya. PAUD berkontribusi pada pembentukan karakter dan kesiapan pendidikan selanjutnya sehingga menjadi aset penting negara. Namun tantangan seperti akses dan kualitas perlu diatasi untuk mencapai potensi yang optimal. Lalu yang kedua, kapan? Jadi waktu yang tepat untuk membentuk karakter anak usia dini atau AUD adalah sejak mereka dimulai menunjukkan pemahaman dan kemampuan untuk belajar dari lingkungan, yaitu sejak usia 0-6 tahun. Pada tahap ini otak anak berkembang sangat pesat dan mereka sangat peka terhadap pengalaman, interaksi, serta nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua, guru, dan lingkungan. Selanjutnya siapa? Jadi siapa saja yang membentuk kualitas anak usia dini adalah pastinya lembaga pendidikan, yaitu orang-orangnya seperti sekolah. Sekolah dapat meningkatkan kompetensi SDM-nya melalui pelatihan dan pendampingan. Kemudian yang kedua ada Kemdikbudristek. Kemdikbudristek dapat memberikan pendampingan konsultatif dan asimetris kepada pemerintah daerah selama implementasi. Yang kedua pastinya adalah orang tua. Orang tua merupakan pendamping pertama anak dalam proses pembelajaran dengan dapat terlibat aktif dan pendidikan anak-anak mereka dalam memberikan simulasi positif di rumah, membaca bersama, serta menjaga kesehatan dan gizi mereka. Yang terakhir ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Kemdikbud untuk menyiapkan minimal 1 PAUD di setiap desa di seluruh Indonesia. Yang kedua, mengapa? Jadi mengapa pentingnya pembentukan SDM yang berkualitas pada anak usia dini itu tuh karena 1. Anak-anak mengalami periode masa emas perkembangan, yaitu masa 0-6 tahun adalah masa emas atau golden age, di mana perkembangan otak anak mencapai 90% kapasitas dewasa. Stimulasi pada masa ini menentukan kecerdasan, karakter, dan kemampuan kognitif di masa depan. 2. Sebagai fondasi keterampilan hidup, anak-anak belajar dasar-dasar kemampuan sosial, emosional, dan moral seperti empati, disiplin, dan keterampilan kerjasama yang menjadi bekal penting untuk sukses di kemudian hari. Yang ketiga, peningkatan IPM. Anak yang mendapat pendidikan berkualitas sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk hidup sehat, menyelesaikan pendidikan, dan menjadi produktif secara ekonomi yang berdampak pada indeks pembangunan manusia nasional. 4. Mengurangi ketimpangan sosial. Pendidikan usia dini berkualitas membantu anak-anak dari berbagai latar belakang untuk memulai kehidupan dengan peluang yang setara dan mengurangi kesenjangan sosial. 5. Dampak jangka panjang. Anak-anak yang dididik dengan baik di usia dini cenderung memiliki kemampuan akademik lebih baik, tingkat dropout rendah, dan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Lalu bagaimana implementasi untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas di PAUD? Bagaimana itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, PAUD holistik atau integratif atau HI. PAUD HI penting dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan terpadu. PAUD HI memiliki berbagai pihak seperti orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Lalu kerjasama dengan orang tua. PAUD hanya berkontribusi 25% dalam pembentukan kepribadian anak, sedangkan 75%-nya ditentukan oleh orang tua. Lalu pengembangan SDM guru PAUD. Guru PAUD dapat dikembangkan melalui pelatihan, pendampingan, atau
bantuan teknis. Selanjutnya, komunitas belajar. Komunitas belajar dapat dilakukan berbagai kegiatan seperti belajar bersama, lokakarya, berbagai praktik, dan diskusi. Dan dukungan pemerintah. Pemerintah dapat mendukung PAUD berkualitas dengan menyediakan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan memastikan atau pengawas atau pemilik PAUD kapasitas untuk mendampingi PAUD. PAUD dianggap sebagai masa emas dan pembentukan karakter seseorang. Pada usia ini, anak memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dengan cepat dan efektif. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan yang baik dan merangsang sangatlah penting bagi anak usia dini. Selanjutnya, di mana? Jadi di mana itu tempat-tempatnya seperti 1. Wilayah perkotaan. Kawasan perumahan atau pemukiman banyak keluarga muda yang membutuhkan fasilitas pendidikan anak usia dini dekat dengan tempat tinggal mereka. Kawasan perkotaan atau komersial PAUD di sekitar tempat kerja memudahkan orang tua yang sibuk untuk tetap memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Yang kedua, wilayah pedesaan. Di daerah terpencil atau pedesaan, kebutuhan PAUD seringkali tinggi karena keterbatasan akses pendidikan yang formal. Investasi di wilayah ini juga memiliki dampak sosial besar seperti meningkatkan angka partisipasi sekolah dan literasi. Yang ketiga, area komunitas religi atau sosial. PAUD dapat diadakan di tempat ibadah seperti masjid, gereja, balai desa yang sering berfungsi sebagai pusat komunitas. Tempat ini biasanya didukung oleh masyarakat dan cocok untuk pendekatan berbasis nilai-nilai agama atau tradisional. Yang keempat, kawasan perusahaan atau industri. Beberapa perusahaan besar menyediakan fasilitas PAUD untuk anak-anak karyawan mereka sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. 5. Yang terakhir yaitu wilayah khusus, daerah yang terdampak konflik atau bencana. Lembaga PAUD seringkali menjadi bagian dari program bantuan untuk anak-anak di daerah ini, bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan atau organisasi sosial. Baik, itu dia yang saya dapat sampaikan dan saya dapat paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada ketua yang menjelaskan. Itu dia paparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, jika ada yang tidak dipahami serta saran dan pemasukan ataupun kritikan dapat disampaikan di komentar. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.